Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya Pak Podcast Padang Pariaman Bicara. Pagi ini kita bincang-bincang dengan anggota DPRD Kota Pariaman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Ustadz Muhammad Yasin. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kita bincang-bincang pagi ini, bincang-bincang santai tapi serius. Ustadz Muhammad Yasin pernah jadi ketua DPD PKS Kota Pariaman dan sekarang diberikan jabatan baru, yaitu ketua Majelis Pertimbangan Daerah di DPD PKS Kota Pariaman. Tentunya dia orang yang senior di Partai PKS khusus di Kota Pariaman. Ini memberikan gambaran banyak tentang topik yang akan kita angkat, yaitunya topik kita membahas PKS dan nilai-nilai kepedulian sosial kemasyarakatan. Menariknya, PKS adalah partai yang selalu hadir dalam misi-misi kemanusiaan. Ketika kita lihat bencana, ketika kita menyaksikan ada bencana di suatu nagari atau di suatu desa, malah yang lebih pertama datang itu adalah PKS. PKS selalu hadir nomor satu, selalu hadir di depan ketika ada misi-misi kemanusiaan. Nah, mungkin langsung saja ke narasumber kita, ke Muhammad Yasin, untuk menjelaskan barangkali seperti apa kepedulian sosial ini di dalam Partai PKS. Apakah ini sudah menjadi garis-garis perjuangan partai atau memang dari person-personnya kader PKS? Seperti apa, Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dan menuri yang kita hormati, khususnya nantinya tentunya penonton podcast ini ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk melakukan sharing dan diskusi dengan tuanku di podcast ini. Lebih spesifiknya bicara tentang bentuk kepedulian sosial Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ketika kita bicara tentang kepedulian sosial Partai Keadilan Sejahtera, yang tadi bahasa tuanku itu ketika bencana itu muncul, sering terlihat yang pertama hadir itu adalah PKS. Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dan itu memang sudah menjadi berita umum lah, katakanlah seperti itu. Cuma sebelum itu tentunya kita akan mundur ke belakang, bicara sedikit sejarah kehadiran PKS di tengah-tengah bangsa ini. Tentunya. Jadi cikal bakal PKS itu seperti yang tertera di dalam sejarah itu adalah bahwa memang lahir dari rahimnya teman-teman aktivis dakwah kampus, yang para aktivis dakwah kampus ini mengawali kegiatan kebaikan-kebaikannya, proses kebaikan-kebaikannya di kampus mereka kuliah. Kemudian dengan
semangat ingin memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Makanya lebih cenderung disebut dengan lembaga dakwah kampus ya. Dan saya sendiri Tongko memang mulai berinteraksi dengan senior saya di PKS itu sejak di kampus, sejak kuliah di kampus. Jadi geliat dakwah kampus ini seperti sejarah mengatakan itu, hampir setiap kampus, terutama kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, di ITB, UGM, dan kalau di Sumatera Barat adalah Universitas Andalas dan UNP serta IAIN dulunya, sekarang UIN. Nah, ketika era reformasi bergulir, kan muncul era kebebasan. Termasuk kebebasan mendirikan partai politik. Yang dahulunya ada 3 partai. Kemudian dengan munculnya era kebebasan berpartai itu, para aktivis kampus waktu itu melihat ada peluang untuk memperluas ceruk amal soleh kebaikan. Maka lahirlah waktu itu Partai Keadilan. Kalau tidak saya salah sekitar 20 April 98 ya. Lahirlah yang presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail. Jadi kebetulan Nur Mahmudi Ismail ini kan pernah sama pembola yang kita di lapangan Merdeka Pariaman. Nah, jadi mungkin ini Ustadz mengenai kepedulian sosial tadi, ini cukup punya kader yang mumpuni dan punya kader yang kuat gitu, karena kita mulai dari kampus itu. Bahkan saya melihat itu sudah mulai di sekolah, karena anak saya di salah satu tamatan di SMP IT gitu kan. Jadi dia sejak di SMP itu sudah dilatih dalam sebuah forum Anissa. Jadi ketika nampaknya oleh saya ketika ada pilkada, jadi pergerakannya sudah mulai menjurus. Nah, seperti apa di sekolah ini? Apa betul forum Anissa ini kita yang mengkader atau gimana Ustadz kalau di sekolah-sekolah itu kayak di SMA, kayak di SMP gitu? Ini tadi saya lanjutkan dulu ya. Boleh. Jadi ketika berdiri partai politik 98 itu kan ikut pemilu 99, kemudian tidak lulus parliamentary threshold. Betul. Electoral threshold electoral threshold, sehingga berubah menjadi PKS. Karena untuk ikut pemilu selanjutnya harus berubah nama. Berubah nama. Nah, kemudian sebelum itu ketika bergerak di kampus untuk bergerak ke masyarakat, karena memang cita-cita aktivis dakwah kampus tadi itu adalah memperbaiki diri mereka, memperbaiki masyarakat, dan memperbaiki bangsa. Jadi sebelum partai, aktivis dakwah kampus waktu itu sebelum 98 itu membentuk yayasan-yayasan. Ini kan kita bicara tentang cikal bakal kepedulian sosial PKS ini. Betul. Jadi membentuk yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan sosial dan pendidikan. Pertama, dalam bidang pendidikan mulai bermunculan sekolah-sekolah dasar Islam terpadu yang digagas oleh alumni aktivis kampus waktu itu sebelum era partai. Ada partai negara. Kalau yang cukup besar di Kota Padang itu misalnya adalah Askia. Betul. Sejak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi itu kan dia sebelum era partai udah ada Askia itu. Kalau di Jakarta misalnya Nurul Fikri dan sebagainya. Jadi semangat cikal bakal kepedulian sosial ini sebenarnya menjadi identitas asli sebenarnya. Nah, ketika gerakan ini bermetamorfosis dalam bentuk partai politik, gen kepedulian sosial ini tentunya tidak lepas. Jadi tadi ada yayasan pendidikan,
Kemudian ada juga yayasan dalam bidang kemanusiaan. Kita pernah mendengar Pos Keadilan Peduli Umat dulunya. Iya betul. Ada dulu PKPU kan? Ya, ada dulu Dompet Duafa misalnya. Iya. Dan ada yayasan-yayasan kecil juga yang bekerja dan bermisi yang sama dengan yang saya bilang dua yayasan yang tadi. Iya. Jadi intinya saya mengatakan gen kepedulian sosial itu gen asli identitas masing-masing kader PKS dahulu sebelum era partai. Gennya aktivis dakwah kampus lah katakan seperti itu. Bahkan metamorfosis dalam bentuk partai politik itu sebenarnya juga dalam bentuk pengembangan bentuk kepedulian sosial itu. Karena partai memiliki visi salah satu memperbaiki masyarakat melalui sistem pemerintahan. Jadi itulah kira-kira cikal bakal kepedulian sosial itu. Kenapa ketika Tuanku bilang tadi, katakan tadi, setiap ada bencana, PKS. Kenapa PKS kok yang pertama muncul? Karena memang gen itu ada di dalam organisasi PKS itu, gen kepedulian sosial itu. Nah, yang kedua mengenai proses pengkaderan kayaknya seperti itu. Ya, jadi berarti proses kebaikan itu menularkan gen kebaikan, gen untuk melakukan perbaikan sosial tentunya harus dimulai dari proses regenerasi sejak awal, menanamkan nilai-nilai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kalau kita di rumah tangga saja sebenarnya kan harus kita tanamkan nilai-nilai itu kepada anak kita. Kalau kita jadi guru tentunya kepada murid-murid kita. Kalau kita bertetangga kepada tetangga kita. Kalau kita berteman kepada teman kita. Dan itulah yang diistilahkan dengan dakwah itu kan. Makanya dulu pernah kita mendengar Partai Keadilan Sejahtera itu memakai istilah partai dakwah. Kalau masih ingat ya? Ada tuh. Jadi dakwah yang dimaksud ketika itu adalah proses perbaikan ini yang terus dilakukan terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Baik yang dilakukan secara langsung dalam bentuk pribadi, dilakukan secara kelembagaan sosial, yayasan, lembaga pendidikan dan sebagainya, dan kemudian juga bentuk kepedulian sosial yang bisa dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik. Misalnya kader PKS itu menjadi kepala daerah, bagaimana kebijakan-kebijakannya harus berpihak kepada perbaikan masyarakat, yang menjadi anggota dewan misalnya seperti itu. Dan yang Tuanku katakan tadi terkait dengan anak yang sekolah di SMP IT ada forum anisanya. Dan itu kan teman-teman yang bergulat di dunia pendidikan sebenarnya, tidak secara partai, cuman secara substansinya sama. Mereka memakai doktrin yang kita lakukan di secara substansinya mereka melakukan proses perbaikan. Yang salah satunya mungkin bisa kita istilahkan dengan bentuk kepedulian dalam permasalahan sosial. Mungkin Ustadz bisa mengulas selama ini mungkin entah ini wacana-wacana di luar, entah apa kata-kata orang lain gitu terhadap PKS. Ketika di DPRD itu anggota fraksi PKS itu tak bisa berbuat banyak gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah dikendalikan oleh partainya. Nah, ini hubungan seperti ini gimana Ustadz? Ustadz udah 2 kali di tiga periode. Waduh, 3 periode di DPRD. Coba mungkin bisa kita perjelas gitu kan. Iya. Secara kepartaian. Sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera itu memiliki platform perjuangan pembangunan. Artinya apa? Artinya kalau Tuanku datang ke DPD, ada tuh buku sekitar lebih kurang 400 halaman. Itu sebagai pedoman oleh kader-kader PKS yang menjadi kepala daerah, kader-kader PKS yang menjadi anggota dewan, untuk
menjalankan misi perjuangan partai untuk perbaikan bangsa ini. Platform perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Dan dulu ketika buku ini di-launching, itu salah satu pembedahnya adalah Menteri Keuangan beberapa periode, yang juga Menteri Keuangan hari ini, Sri Mulyani. Bahkan dia Sri Mulyani waktu itu saya ingat, saya baca di beberapa media nasional, kemudian juga pernah disampaikan oleh pengurus DPP pujian Sri Mulyani terhadap platform perjuangan PKS itu untuk cita-cita melakukan perbaikan untuk bangsa ini. Nah, kenapa ini saya katakan? Ini sangat terkait dengan adanya informasi bahwa anggota Dewan PKS itu tidak memiliki kebebasan untuk itu tadi ya. Dan hampir 15 tahun saya menjadi anggota DPRD, saya memiliki kebebasan sendiri, tentunya dengan berpedoman kepada ada garis-garis yang di platform platform yang kalau dikaji itu sangat baik untuk masyarakat. Jadi informasi ada proses pengendalian anggota dewan oleh partai itu saya pikir tidak benar. Tidak benar itu kira-kira seperti itu. Karena memang 14 tahun lebih kurang dengan sekarang saya menjadi wakil rakyat di tahun besok sudah 15 tahun ya. Dapil Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Dapil yang sama. Jadi tidak benar itu katanya. Karena kita berjuang berdasarkan platform cita-cita partai. Yang insya Allah kalau cita-cita partai ini terwujud, insya Allah itu merupakan hal kebaikan untuk masyarakat. Mungkin kita perdalam lagi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin kita hadirkan di sini yang 3 periode itu, mungkin Pak Ustadz Yasin, artinya yang sudah 3 periode gitu kan. Jadi 3 periode berturut-turut. 3 periode berturut-turut malah di DPRD Kota Pariaman. Ini tak mudah bagi seorang caleg, bagi seorang tokoh partai untuk menembus hal ini gitu kan. Nah, tapi bagi seorang Muhammad Yasin ini bisa. Ini tentu ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat terkhusus di daerah pemilihannya, yaitu di Pariaman Timur maupun dan Pariaman Selatan. Nah, dari lompatan-lompatan seperti ini sangat-sangat wajar ini PKS menempatkan Ustadz Muhammad Yasin sebagai kandidat atau caleg yang diunggulkan untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dari 7 alokasi kursi di Dapil 2 Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Mungkin Ustadz Yasin bisa menjelaskan latar belakang ini, keinginan kita untuk ke provinsi ini atau memang permintaan partai. Kalau saya melihat itu malah ini partai yang meminta seperti ini. Coba. Betul. Seperti asumsi atau perkiraan Tuanku. Ini memang partai yang menginginkan saya maju di provinsi di Dapil 2 ini. Kalau boleh saya bicara sedikit boleh. Tentang sejarah proses pencalekan. Tadi sebelum acara ini kita mulai kan kita bicara tentang kedudukan saya di struktur partai, yang tadi di awal pembicaraan juga dikatakan bahwa saya adalah ketua MPD, Majelis Pertimbangan Daerah, salah satu nomenklatur baru di DPD PKS Indonesia, menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga terakhir. Kemudian menurut anggaran dasar rumah tangga juga ada nomenklatur baru juga, ada namanya lembaga partai tingkat daerah. DPTD kalau diistilahkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Jadi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah ini terdiri dari pengurus DPD 4 orang,
yang hari ini diketuai oleh Pak Romi Rusli. Kemudian 2 orang dari pengurus MPD, Majelis Pertimbangan Daerah, saya dan sekretaris, dan 2 orang dari Dewan Etik Daerah. Nah, jadi 7 orang ini lah yang menjadi anggota DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Secara fungsi dan tupoksinya, DPTD ini berfungsi untuk membicarakan hal-hal yang strategis seperti proses pencalekan dan proses pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah. Dan koordinatornya adalah ketua MPD. Nah, jadi dalam proses penjaringan itu kan saya terlibat full itu dalam penyusunan caleg untuk Kota Pariaman. Dari 3 dapil ya? Ya, dari 3 dapil, Pariaman Timur dan Selatan, Pariaman Tengah, dan Pariaman Utara. Nah, dari proses perjalanan itu saya telah memutuskan untuk tidak ikut konstelasi, ikut pemilu lagi di Kota Pariaman. Di awalnya ya, di Kota Pariaman. Dan termasuk juga di provinsi, karena saya melihat saudara saya, teman saya, Pak Muhammad Ridwan itu baru 1 periode. Di provinsi. Iya, 1 periode, dan saya berasumsi beliau harus melanjutkan 1 periode lagi minimal. Nah, makanya saya memutuskan untuk tidak mencaleg, mengajukan diri untuk jadi caleg. Padahal saya kan tim koordinator lagi kan. Nah, sehingga saya berikan peluang kepada teman-teman kader-kader dan anggota partai yang lain. Sampai 4 bulan 6 bulan setelah proses penyusunan caleg kita lakukan, nama saya tidak masuk. 6 bulan proses pencalekan, karena memang PKS telah melakukan proses penjaringan caleg itu kalau sampai sekarang itu lebih kurang 8 bulan. Nah, nama saya tidak masuk. Menjelang Lebaran, saya dikasih tahu oleh DPW untuk datang ke DPW, dan di sana disampaikan ada perubahan komposisi setelah melihat perkembangan proses pencalekan katanya. Jadi Yasin ditunjuk untuk maju di Dapil 2 untuk provinsi, Dapil Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Dan itu menjelang Lebaran tuh. Dan fix-nya ketika akan mendaftar ke KPU ya, tanggal 8 apa dulu itu ya? Nah, kan setelah Lebaran ya? Setelah 2 minggu setelah Lebaran. Nah, jadi betul saya diperintahkan oleh partai untuk maju di Dapil 2 ini untuk provinsi. Kira-kira ini ada semacam benturan nggak? Anggota DPRD kita yang sekarang Muhammad Ridwan itu dipaksa nggak untuk maju ke DPR RI? Nah, sedikit saya bocorkan. Setelah saya dapat itu tidak langsung saya iakan, Tunggu. Saya pikir dulu start sebenarnya waktu itu saya kedengar waktu 1 hari. Lama Tunggu. Lebih kurang 2 minggu saya minta waktu. Kan saya dipanggil sebelum Lebaran. Menjelang sampai pendaftaran saya izin dulu. Pertama saya akan perbincangkan dengan keluarga besar saya. Karena jauh-jauh hari setelah saya memutuskan untuk tidak masuk calon BCAD, bakal calon anggota dewan. Hal ini saya sampaikan kepada keluarga besar, keluarga, istri, mama, adik-adik dan sebagainya. Dan itu kan kalau saya mencari lagi kan tentunya mereka harus saya kumpulkan lagi. Nah, karena peran mereka sangat besar ketika saya menjadi anggota dewan 3 periode itu. Jadi setelah kita diskusikan, termasuk saya konfirmasi kepada teman kita itu Ustaz Muhammad Ridwan tentang kenapa beliau ke pusat. Dan artinya apa? Artinya beliau ke pusat setelah memang melihat konstelasi politik, proses pencalekan untuk kebaikan partai pada masa-masa yang akan datang. Itu saja sebenarnya. Artinya tidak ada pemaksaan, tidak ada apa. Memang Pak Ridwan pun dengan penuh hormat dan yakin dia akan bisa mendapatkan kursi untuk tiket ke Senayan juga kan seperti karena satu pengalamannya berkali-kali jadi tenaga ahli. Iya. Jadi
Jadi tidak ada yang mencederai siapa nggak ada. Artinya tetap politik santun ya. Iya. Sesuai dengan etikanya. Iya. Itu. Mungkin kita geser sedikit ini secara nasional ada semacam katakanlah pergerakan dari orang-orang hebat PKS yang mendirikan sebuah partai gitu kan. Yeah. Seperti Fachri Hamzah dan Anies Mata gitu kan, yang memimpin partai Gelora. Yeah. Kira-kira ini di kita di Sumbar punya dampak nggak? Ada semacam penggerusan nggak terhadap massa dan suara PKS menurut analisa Ustaz Yasin? Iya. Kalau terkait dengan kemunculan partai gerakan Gelora ya, Gelora di Sumatera Barat, 1 bulan yang lewat, Bangku saya mendapat rilis dari DPW terkait hasil survei dan juga dimuat di beberapa media di Sumatera Barat. Itu secara elektabilitas PKS itu nomor 1. Lebih melonjak ya? Iya. Jadi artinya apa? Artinya apakah terganggu dengan keberadaan teman-teman Gelora? Hasil survei itu sebenarnya membuktikan sebenarnya tidak begitu terganggu. Iya, betul. Memang ada 1-2 person kader yang bergabung dengan Gelora, itu adalah wajar, lumrah gitu kan. Tapi kita kan bicara fakta data saja, hasil elektabilitas survei itu kan. Kan tidak begitu mengganggu lah, tidak mengganggu kalau saya malah PKS kalau pemilu 2019 kan nomor 2 Sumatera Barat di bawah Gerindra. Hasil survei terakhir kita di atas. Kita di atas kan. Berarti tidak mengaruh kan? Yang seperti itu. Malah agak tambah ya. Iya, mungkin banyak faktor-faktor lain lah. Termasuk faktor bisa jadi faktor gubernurnya, faktor pilihan politik nasionalnya. Iya, betul. Banyak macam lah itu seperti itu. Jadi mungkin agak lebih menjurus. Saya lihat mungkin person calegnya gitu kan. Kalau Pak Ridwan itu dulu saya dengar dia banyak menjual atau katakanlah mengadvokasi anak yatim dan orang kurang mampu. Sekarang spesifiknya Ustaz Yasin untuk ke provinsi ini apa kira-kira yang agak spesial lah gitu kan? Apakah seperti yang dilakukan Ustaz Ridwan, seperti gajinya untuk anak yatim dan orang kurang mampu gitu kan? Ada juga yang memfasilitasi listrik ini masuk ke rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Seperti apa mungkin perjuangan untuk menuju provinsi itu? Pertama, ada satu hal tadi yang saya pikir perlu kita jelaskan dan luruskan. Boleh. Terkait dengan Pak Muhammad Ridwan mengayomi beberapa anak yatim atau memberikan seluruh gajinya kepada masyarakat. Dari beberapa pertemuan-pertemuan yang saya hadir, yang digagas oleh Pak Muhammad Ridwan, saya hadir mendampinginya, dan juga termasuk beberapa waktu terakhir dalam rangka persiapan untuk ke DPR RI, dijelaskan bahwa Bapak Muhammad Ridwan itu melakukan itu setelah hasil pemilu didapatkan dan dia dinyatakan sebagai anggota DPRD. Tidak sebelum dia terpilih. Setelah dia dinyatakan salah seorang yang akan menduduki anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan dilihat hasil TPS akumulasi suara, dan itu sangat di luar ekspektasi. Lalu muncul rasa syukur beliau. Maka beliau
niatkanlah seluruh pendapatannya akan diberikan kepada masyarakat. Seperti yang kita katakan, ada yang untuk anak yatim, pemulihan pendidikan, dakwah sosial dan sebagainya. Jadi bukan beliau jadikan sebagai alat untuk kampanye. Itu setelah beliau dipastikan jadi anggota DPRD, setelah rekapitulasi suara. Nah, itu saya dengar beberapa kali di forum-forum yang memang Pak Ridwan menyampaikan sejarah itunya. Nah, cuma tentunya kepada masyarakat kan kita perlu juga memberikan harapan-harapan. Oh iyalah. Jadi untuk apa sebenarnya kita menjadi anggota DPRD? Iya. Kalau ada sesuatu yang akan kita bawa. Kalau tidak ada sesuatu yang menjadi harapan masyarakat. Nah, kan itu sepertinya. Satu hal yang saya agak tertanam dalam diri saya, Tuanku, melihat fenomena DPRD, anggota DPRD Sumatera Barat yang 7 orang ya. Iya betul. Dari setelah diputuskan saya maju ke provinsi, lalu tentunya saya mempelajari ini. Saya melihat salah satu hal yang perlu kita perbaiki itu adalah politik anggaran ke daerah pemilihan. Iya. Politik anggaran yang harus menjadi concern perjuangan kita. Ketika kita bicara politik anggaran, asumsi yang sangat besar itu adalah bagaimana kita harus memaksimalkan advokasi anggaran dari provinsi itu harus besar ke Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Iya. Mungkin bisa dirinci anggaran yang seperti apa gitu kan? Apakah infrastruktur, apakah untuk SDM? Hari ini sebenarnya masalah di Piaman Ngawe kan banyak kan. Iya betul. Kalau dari segi infrastruktur misalnya, kita lihat ketika saya udah keliling-keliling nih, Iya. Ini banyak PR nih sebenarnya. Iya. Infrastruktur jalan yang masih banyak yang mau kita benahi, jembatan dan sebagainya. Kemudian di sektor pendidikan misalnya, kita lihat ada hal yang kita genjot dari segi hal kualitas terutama, juga termasuk infrastruktur pendidikan yang kita lihat seperti itu. Kemudian di sektor sosial budayanya banyak hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu tidak terlepas dari alokasi anggaran yang ada di pemerintah daerah provinsi yang bisa kita terapkan di kabupaten dan kota Pariaman, termasuk juga yang di kota dan kabupaten sendiri, bupati dan wali kotanya. Jadi saya berpikir seperti ini, harus ada kesatuan ide dari teman-teman wakil rakyat yang ada di Khatib Sleman itu untuk memikirkan bagaimana hal ini selesai kita secara bersama. Harus kolaborasi secara bersama. Saya melihat hari ini belum terjadi itu. Teman-teman anggota DPRD itu lebih sibuk bermain dengan pokir-pokir gitu. Kalau kita alokasi, lihat pokir berapalah alokasi pokir itu. Terlalu 8 miliar kali 7 40 miliar dari 7 triliun. Lebih kurang APBD Provinsi Sumatera Barat. Apakah cukup seperti itu? Saya pikir nggak cukup. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan kepala daerah, bupati dan wali kota. Kemudian bagaimana kita berpikir agar memang daerah kita bisa perjuangkan di Sumatera Barat. Dengan kolaborasi anggota dewan yang 7, 2 orang kepala daerah, bupati dan wali kota itu. Hari ini di Sumatera Barat saya pantau tidak ada misalnya bantuan keuangan khusus untuk kabupaten kota, belum ada. Kemarin saya keliling-keliling di beberapa daerah pemekaran, wali nagari pemekaran, yang paling mereka harapkan mereka tidak memiliki kantor wali nagari ini. Itu umum tuh. Iya. Rata-rata seluruh wali nagari pemekaran itu malah nyewa. Iya. APBD kabupaten tidak memadai untuk membangunkan. Alokasi dana nagari pun tidak memadai. Kenapa kita tidak berpikir memperjuangkannya di tingkat Sumatera Barat
Sumatera kan bisa juga membuat kebijakan dengan membuat alokasi bantuan dana perbantuan berbentuk khusus misalnya untuk membangun infrastruktur itu misalnya. Itu kan hal-hal yang perlu kita perjuangkan sebenarnya. Kalau sendiri kan tidak bisa. Tapi kalau dia nanti diperjuangkan secara bersama dan lahirlah kebijakan di pemerintah Sumatera dan saya yakin di kabupaten kota yang lain yang baru pemekaran pun pasti masalahnya bersama. Mengalami hal yang sama dengan kita. Dan itu harus artinya perjuangan dalam bentuk kebijakan yang harus kita perjuangkan di tingkat Sumatera Barat. Itu yang saya pikir yang salah satu yang perlu. Kemudian kita memang harus membangun komunikasi dengan kepala daerah, apalagi yang harus menjadi konsen kita sebagai wakil Padang Pariaman dan Kota Pariaman nantinya di Sumatera Barat yang kita perjuangkan. Dan inilah saya bahasakan tadi Tuanku sebagai bentuk memperbaiki politik anggaran daerah pemilihan di lembaga perwakilan nantinya. Mungkin satu komentar lagi, satu yang perlu Ustadz Yasin ulas gitu kan, terkait jabatan di Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Pariaman. Nah ini kan jabatan yang mempunyai pengaruh tentang sebaran potensi kader-kader kita yang mencaleg. Nah di 3 dapil itu di Kota Pariaman seperti apa yang kita targetkan? Hari ini baru PKS mendapatkan 2 kursi. Nah pemilu 2024 seperti apa? Di Kota Pariaman kan ya? Iya, khusus di Kota Pariaman. Pertama, kalau kita lihat data hasil pemilu itu, secara total PKS itu berada di posisi nomor 3. Selisih 15 lebih kurang suara dari Partai Golkar. Iya. Dari persentase suara total. Iya. Di daerah pemilihan saya Kota Pariaman Dapil 3, Pariaman Selatan dan Pariaman Timur, kursi yang kami peroleh itu adalah kursi kedua. Iya. Kemudian di daerah pemilihan 1, daerah pemilihannya Pariaman Tengah, itu kursi yang kita peroleh itu adalah kursi kedua juga. Memang di satu dapil lagi, dapil Pariaman 2, Pariaman Utara, perolehan suara PKS itu di urut 7. Iya. Dari 5 kursi yang disediakan. Iya. Jadi dari data tersebut kita memiliki target 5 kursi itu. Iya. 1 kursi di daerah yang hari ini belum dapat. Iya. Kemudian 2 kursi di dapil yang dulunya kita mendapat kursi kedua. Iya. Jadi kalau melihat kalkulasi yang dihasilkan pemilu kemarin, sepertinya target 5 kursi itu masih dalam target relevan. Relevan, masuk akal. Iya, masuk akal. Iya. Jadi itu targetnya. Iya. Artinya apa? Minimal ketua DPRD. Kalaupun target 5 kursi itu tidak kita peroleh, misalnya 1, minimal kita ketua DPRD lah. Karena memang kita berada di posisi secara keseluruhan nomor 3. Iya. Itu pun selisihnya dengan Golkar itu belasan. Iya. Baik, barangkali kita berakhir podcast Padang Pariaman Bicara dengan narasumber Ustadz Muhammad Yasin, anggota DPRD Kota Pariaman yang hari ini calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 1 dari Dapil 2 Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Artinya ada sesuatu misi dan visi yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Artinya politik kebersamaan dari seluruh anggota DPRD yang dihasilkan dari daerah pemilihan ini bisa berkolaborasi, bisa memberikan kebersamaan, bisa melahirkan komunikasi yang bagus terhadap anggaran-anggaran pembangunan
dari seluruh bidang yang dibutuhkan di daerah, baik di Kabupaten Padang Pariaman maupun di Kota Pariaman. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yasin yang telah memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan berharap semoga harapan kita terwujud untuk menyampaikan visi dan misi itu tadi, serta melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat nantinya. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.